Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarluaskan di Jalan Masjid Silaturahim nomor 36, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Gimana kabarnya Iwan dan Ahwat Ahad malam ini? Semoga Iwan dan Ahwat di Ahad malam ini diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Malam Ahad malam ini kita masih berada di program Bahlul-Bahlulan. Bahlul-Bahlulan kali ini masih bersama saya Ondi Saputra dan ditemani oleh Syekh Uncle Firman Muslim Tahir dan tamu spesial kita yang sangat-sangat spesial yaitu Sayyid Ali. Oke, Wan Ahwat, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Bang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Sayyid Ali, Masya Allah, tamu spesial kita ini. Super spesial. Super spesial. Gimana kabarnya Sayyid Ali? Karena Sayyid Ali ini kenapa super spesial? Gimana tuh? Dia punya account sosmed yang canggih, namanya Umatan Wahidah. Oh iya, Masya Allah. Ada dialognya namanya Aba Ali. Aba Ali, oh. Ali dan Baba. Itu keren-keren loh. Keren-keren. Ali, Baba dan Ali, oh gitu. Keren-keren loh. Ondi harus lihat. Ngebahas ganja, membahas rokok, membahas sabu, membahas macam-macam. Hal-hal kontemporer. Agama kontemporer ya. Kontemporer ya. Masya Allah. Nanti Iwan dan Ahwat boleh tuh dicek di Umatan Wahidah. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok. Masya Allah. Oh, yang kemarin sempet naik juga ya itu Fitni kalau satu. Yang mengenai siapa tuh? Panji. Iya, saya lihat tuh lewat di beranda saya tuh. Iya. Sombong banget kenal Ali nggak ngeliat-liat ya. Udah lihat, cuman pura-pura aja. Gimik. Gimik. Gimana Uncle? Ada cerita apa nih dari Bahlul? Ini kita dua Bahlul. Yang Bahlul cuma satu doang. Jadi sama-samain lah. Ya. Oke. Gimana Uncle? Ada cerita apa Uncle? Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa tema hari ini saya akan membahas mengenai perkawinan. Spesiali karena Ondi baru kawin lagi akhirnya. Alhamdulillah. Gak gitu dong konsepnya. Terus? Ya iyalah, kan kita ikut senang ya. Iya, senang banget nih. Terus gimana tuh? Oke, tapi cerita Bahlul yang saya akan bahas gini. Jadi suatu ketika setelah terjadi diskusi panjang antara Raja Harun al-Rasyid dengan Bahlul, akhirnya Raja bilang ini, Bahlul, kamu meminta apa ke saya? Apapun permintaan yang kamu minta akan saya berikan. Lantas Bahlul bilang, serius Raja? Iya, apapun yang kamu minta akan saya berikan. Oke, saya mengajukan 3 permintaan. Kata Raja, silakan. Permintaan pertama, tolong Raja pastikan bahwa saya tidak akan mati dan tidak akan tua. Lantas Raja bilang, ya nggak bisa Bahlul. Saya nggak bisa seperti itu. Oke, kalau gitu permintaan yang kedua, kalau Raja tidak bisa memastikan saya tidak bisa mati dan tidak tua, pastikan pada saat saya mati nanti, saya akan masuk surga. Raja bilang, nggak bisa juga Bahlul, saya nggak bisa memastikan itu. Oke, kalau gitu permintaan terakhir Raja. Kalau Raja tidak bisa memastikan saya tidak pasti masuk surga, tolong deh paling nggak pastikan saya tidak akan menyentuh api neraka. Raja bilang, wah Bahlul itu saya nggak bisa, nggak mungkin saya mengabulkan permintaan itu padamu. Lantas Bahlul bilang, kalau Raja tidak bisa mengabulkan permintaan saya itu, ngapain saya menggantungi hidup saya ke Raja? Ingat, Raja tuh cuma Raja di dunia, bukan sesungguhnya Raja. Gitu nih cerita dari Bahlul. Simple tapi dalam. Kenapa? Kita ini sering menggantungkan diri ke orang. Iya, betul. Menggantungkan diri ke makhluk. Nah, kenapa nyambungnya ke perkawinan? Ada ceritanya nih. Gimana? Ada ceritanya. Oke. Dalam perkawinan, Ondi, saya cerita dulu nih sedikit. Saya cerita dikit berdasarkan data yang saya kumpulkan. Ondi tahu. Pada tahun 2023 sampai 2024, selama 3 dekade terakhir, tingkat perkawinan di Indonesia mengalami titik terendah dalam sejarahnya, yaitu hanya tercatat sebanyak 1,5 juta pernikahan. Sedangkan tingkat perceraian di tahun yang sama 2023 dan 2024 mencapai titik tertinggi, yaitu
sampai 400.000 kasus perceraian. Di mana 77% diantaranya adalah gugat cerai. Artinya perempuan yang mengajukan gugatan untuk perceraian. Canggih ya? Canggih ya? Canggih. Nikahnya dikit, cerainya banyak. Kenapa saya ngangkat tema ini? Pertama, karena Ondi baru kawin. Kedua, kurang lebih 3 hari yang lalu, saya ngobrol dengan anak saya yang paling gede. Temannya ada yang ngomong gini, lo emang masih percaya sama ikatan perkawinan? Gue sih gak percaya loh. Gue tuh udah gak mau kawin lagi. Gue gak mikir untuk nikah. Gak ada niat ke situ ya? Kenapa? Dia sampai ngomong gini, tolong kasih lihat ke saya keluarga yang bapak ibunya masih utuh. Yang masih utuh, tolong kasih lihat ke saya bapak dan ibu yang makan malamnya duduk bersama. Tolong kasih lihat ke saya, karena dia agama Islam, keluarga yang masih menjalankan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah di lingkungan kita itu hal yang wajar. Di lingkungan kita nih di Cibubur nih, itu hal yang wajar. Tapi ternyata di luar enggak juga, Li. Enggak juga, Bib. Enggak juga. Ada yang bapaknya sibuk aktif di masjid, lupa ngurus anaknya. Anak diperintah, sholat kamu, ke masjid kamu, ini gini. Tapi enggak diajak. Sedangkan, tolong dibenerin kalau salah, Bib. Hampir semua perbuatan yang baik-baik, Rasulullah itu memberi contoh, bukan hanya mengajak. Seorang bapak hanya sibuk memikirkan sholat di masjid. Sebelum melangkah ke masjid, bikin dulu anaknya nyaman sholat jamaah. Benar nggak, Bib? Kadang-kadang bapaknya pengen terlihat bahwa ahlul masjid, tapi lupa di rumahnya. Nah, saya gara-gara anak saya ceritanya itu, Bib, langsung cari. Wah, ternyata benar. Efeknya kenapa nih hal ini perlu kita bahas? Ondi tahu, Jepang itu sekarang krisis manusia, Bib. SDM ya. Krisis SDM. Krisis manusia karena orang nggak mau nikah. Karena tanggung jawab. Karena beban segala macam. Beban anak. Andaikan yang nikah, karena di Jepang itu punya budaya kerja itu, kalau kamu pulang jam on time, walaupun jam kerja 9 to 5 gitu. Tapi kalau kamu pulang on time, dicemoohkan. Jadi pulangnya jam 10 malam. Baru pulang. Terus lagi di Jepang ada budaya menghabiskan uang untuk minum-minum dulu alkohol. Oke. Bukan niat foya-foya. Culture. Nah, Anda gini. Kalau kita laki-laki pulang malam terus, maka kualitas sperma akan turun. Kalau kualitas sperma akan turun, kira-kira mudah nggak punya anak? Susah. Makanya Jepang mengalami krisis seperti itu. Pertama, mereka udah malas nikah karena dibebani harus menafkahi ini, segala macam. Kedua, budaya kerja yang seperti itu. Dan itu terjadi di Indonesia, Bang, seperti itu. Indonesia. Saya cerita sedikit nih. Teman saya tuh bilang main gini. Sekarang tuh di lingkungan kita, kata teman saya, itu anak-anak udah nggak mau ada niatan buat nikah karena gini, budaya adat dijadikan keharusan. Seperti resepsi. Resepsi itu kan budayanya gede. Oh iya. Nggak sedikit. Iya. Itu kan adat budaya kan sebenarnya. Dan itu dijadikan alasan mereka nggak mau nikah. Karena butuh modal gede, satu itu kan. Terus kedua juga nanti membiayai pasangan, katanya kan. Terutama laki-laki membiayai istri. Yes. Terus kalau si istri perempuan nanti lahir sakit, nanti taruhannya nyawa, nanti meninggal, mati, dia nggak mau punya anak. Dan akhirnya nggak ada kepikiran buat nikah. Itu salah satu faktor. Budaya adat dijadikan keharusan. Lihat Bib Ahli, masih muda istri 3. Masya Allah. Salah, satu istri anak 3. Salah. Apa bentuknya kayak gitu. Saya kaget loh. Saya pikir, oh bener gitu. Tapi Bib, kalau diperhatikan, kenapa hal itu terjadi nih? Ternyata mereka lupa dalam perkawinan itu, mereka melupakan satu hal penting. Ini kalau menurut Anda, Bib, Toma. Gantungkan harapanmu, fokus utamamu, doamu pada Allah.
bukan pada kinerja. Bukankah Allah yang menjamin setiap perkawinan Allah akan mendatangkan rezeki? Setiap anak memiliki rezekinya sendiri. Sampai hewan melata pun Allah jamin rezekinya. Kok Allah yang menciptakan makhluk nggak menjamin rezeki? Kita kerja harus. Kerja itu ikhtiar. Tapi jangan berpikir bahwa keberhasilan kita karena ikhtiar kita. Kita harus memposisikan Allah sebagai peran utamanya. Kita nih enggak. Kerja aja begini. Ya iya, makanya. Kalau kamu ngandelin keberhasilan kerja karena kinerja kamu akan mendapatkan dari hasil kinerja kamu. Tapi kamu lupa Allah. Sedangkan Allah kan bisa memberikan dikali 10, dikali 70. Kayak gitu. Orang suka lupa. Padahal dalam perkawinan itu ada apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Semua dalam perkawinan. Semoga pada perkawinan Ondi ini menjadi perkawinan sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah ada di tangan siapa, Bu? Tangan Allah. Tangan Allah, bukan tangan kita. Sakinahnya itu hadiah dari Allah. Setelah kita berusaha menjadi keluarga yang baik, maka tuturan rahmat Allah akan turun. Setelah cucuran rahmat Allah turun, maka akan tercipta keluarga yang mawadah, ya, Bu. Nah, setelah terjadi rahmat dan mawadah datang, maka akan tersiram lagi sakinah. Itu semua berharapnya siapa? Nggak ada usaha kita. Allah semua. Pola pikir itu yang harus dikasih paham, kasih paham ke iya. Pertanyaannya. Ini ustadz banyak banget sekarang. Betul. Majelis taklim banyak banget, pengajian capek banyak banget. Itu baliho di mana-mana pengajiannya. Kok kualitas manusia ini makin terdegradasi? Jangan-jangan pengajian dan majelis taklim itu cuma dijadikan hiburan, bukan mengisi hati dan akal. Juga mungkin kualitas ustadznya menurun juga kali itu. Sahih. Sekarang orang lihat ustadz viral, bukan ustadz berkualitas bagus. Kalau dulu terkenal karena kualitasnya bagus ya, Bib ya. Sekarang karena follower mungkin kali ya. Karena follower. Ngejadiin ustadz follower banyak, kan pernah aneh cerita. Iya. Jadiin ustadz follower banyak, gampang. Yang susah itu ustadz yang istiqomah. Kalau Baba sempat bilang kan, yang pertama kali dihukum di akhirat itu di api neraka itu para ulama. Iya, Bebe? Ini dihisab pertama kali. Enggak menyadarkan. Umat dijadikan kuda pacu untuk mereka, untuk kepentingan dunianya. Ini kita masuk pasal penyelewengan agama ya, penghinaan agama ya. Bisa jadi tuh, ada yang lapor. Aneh nyerang ulama deh. Bab perkawinan ini saya akan menyerang ulama, pemerintah, orang tua. Siap-siap kupingnya pada panas semua. Bib, tambahin, Bib. Gimana kalau menurut Said Ali sendiri gimana nih? Said dong. Said Ali. Ali aja yang harus pakai Said. Tanggapannya gimana nih mengenai sekarang tuh apa maksudnya tuh perkawinan di zaman sekarang tuh? Kalau mungkin juga sekarang kalau kita lihat kan faktor perempuan dan laki-laki semakin selektif. Jadi kayak ada yang dulu pernah sempat tanyakan ke Baba juga. Sekarang misalnya perempuan usianya misalnya jaraknya ada selisih misalnya maksimal 5 tahun. Dia nggak mau terlalu tua, nggak mau usianya di bawah dia. Terus misalnya harus penghasilannya di atas dia. Kan ada persyaratan-persyaratan itu kan misalnya 2 digit misalnya laki-lakinya. Jadi banyak kriteria misalnya kayak harus A, B, C, D yang akhirnya bukannya malah menjadi panduan, menjadi pagar berlapis. Ya kan? Bagi perempuan biasanya sih perempuan kita lihat ya, sangat selektif karena takut mungkin dalam berbagai hal. Mungkin takut hidup sengsara dengan situasi ekonomi yang semakin morat-marit kayak sekarang kan. Jadi dia semakin menambah kriteria-kriteria yang akhirnya malah membuat dia semakin susah kan dalam memilih perempuan laki-laki bersama Anda. Ada masalah. Jadi kayak jadi bukan menjadi bukan tuntunan agama tapi dari tuntutan dari sosial gitu yang membentuk akhirnya semakin ekspektasi pasangan muda-mudi sekarang juga semakin tinggi. Jadi berharap mungkin kalau nikah pengennya sudah berumah, pengennya apa segala macam. Jadi tidak dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup, tapi ketika berhadapan pada realita kehidupan dia merasakan goncangan. Akhirnya kan banyak terjadi kayak perceraian seperti kata Uncle Firman sebutkan sebelum. Udah kayak Pertamina, nggak mau dimulai dari nol. Iya. Maunya udah terisi penuh gitu. Nah itu. Lagi coba atau apa yang antum kira-kira? Saya tambahin dikit. Ondi tahu nggak penyebab perceraian terbesar apa? Apa tuh? Apa menurut Ondi? Kalau saya pribadi mungkin faktor ekonomi kali. Ekonomi. Menurut Habib Ali apa? Faktor
Biasanya yang besar sih ekonomi atau hal-hal mungkin hal-hal yang kecil yang sering jadi Percaya akumulasi. nggak? Ekonomi itu salah kalau Salah. dibilang penyebab perceraian terbesar. Apa dong? Salah. Oke. Kalau penyebab ekonomi adalah faktor perceraian terbesar, maka perceraian terbanyak dilakukan oleh orang miskin. Enggak deh. Ternyata penyebab perceraian terbesar sebesar 63% disebabkan adalah pertengkaran yang terus-menerus. Akumulasi berarti akumulasi dari hal-hal Akumulasi. kecil kali ya. Kenapa? Nyambung ke cerita Bahlul tadi. Nah, Terkadang suami bertingkah sebagai raja. Yang kaya nih. Kita berbicara misalnya di sudut pandang ya. Saya udah ngasih kamu duit, ngasih uang belanja, rumah enak, segala macam. Kamu kenapa tidak melayani A, B, C, D, E? Dituntut istri kayak gitu. Sebetulnya kamu kawin sama istri apa sama pembantu? Punya asisten, segala macam. Kadang-kadang orang menindas istrinya, enggak. Perkawinan itu kan teamwork. Ya kan? Ada kutub utara, kutub selatan. Karena perbedaan kutub itu bersatu dalam ikatan perkawinan. Harusnya kerjasama. Ya kan? Karena kesuksesan suami tergantung doa istri juga, bukan begitu? Contoh, Firaun tuh berhasil banget. Sukses banget. Kaya banget, memimpin hebat, kekuasaannya hebat. Istrinya solehah. Suaminya amburadul, tapi sukses. Tapi istrinya solehah. kayak pernah dengar nggak asing cerita begitu kali ya? Kayaknya nggak asing. Aneh nggak? Aneh. Harusnya Firaun dihancur dong. Enggak, karena dia sudah terlalu membangkang dan istrinya akhirnya berlepas tangan, baru hancur. Istrinya solehah, istrinya Firaun. Asia ya, Beb ya? Nah, ternyata karena pertengkaran. Kalau orang dulu kan gini, misalnya punya anak perempuan. Kamu nanti nurut ya, Nduk, sama suami kamu. Udah, ingetan ibunya, nurut sama suami kamu. Patuh. Si laki-laki, saya nih waktu mau kawin, cuman diingetinnya, kamu jadi suami yang bertanggung jawab. Lindungi istri kamu, bimbing istri kamu, perlakukan istri kamu sebagaimana kamu mau diperlakukan oleh orang lain. Saya kan pengen diperlakukannya baik-baik. Tentu saya harus memperlakukan istri saya baik-baik. Satu itu. Ini karena enggak suami pengen jadi raja, si istri pengen jadi ratu. Udah berantem deh. Ya pun ada nasihat dari Babah juga kemarin masalah pernikahan. Jadi yang sering jadi fokus sekarang muda-mudi sekarang tuh langsung kayak Bang Angka Firman, jadi menuntut haknya dia, tapi kewajiban nomor 2. Bilang jalankan dulu kewajiban kita misalnya sebagai suami, dan sang istri juga menjalankan kewajibannya sebagai istri. Nah, insya Allah baru setelah itu, insya Allah dari masing-masing pasangan juga pasti akan ada timbal balik gitu. Jadi jangan terfokus, kamu harusnya begini. Padahal kita belum menjalankan kewajiban kita sebagai suami. Kayak istilah orang Indonesia, kalau kamu menunjuk, jari yang kehadapan kamu tuh lebih banyak daripada kehadapan orang lain. Iya nggak? Kan begini. Ondi harusnya begini dong. Yang ke kitanya kan lebih banyak. Itu istilah orang dulu tuh sering bilang kayak gitu. Nah, seharusnya si suami bilang, saya, seperti yang Habib Ali bilang, harusnya saya seperti ini. Masing-masing pihak berusaha menjadi yang terbaik untuk masing-masing. Kira-kira mudah nggak? Nggak mudah. Dan itu akan terus belajar. Saya udah perkawinan beberapa tahun, terus belajar. Nggak luput dari kesalahan. Tiba-tiba ada selek dikit, ada apa segala. Itu hal yang wajar. Tapi sama-sama punya tekad ingin menjadi yang terbaik buat masing-masing. Yang paling penting kuncinya satu. Sama-sama punya tekad mencari ridho Allah. Kalau target arah kitanya berbeda, Ondi ingin mencari ridho Allah, niat perkawinan ini ibadah, sedangkan istri niatnya pengen punya anak, pengen menumbuhkan, itu nggak bakal ketemu tuh. Susah. Arahnya dulu samain. Mencari ridho Allah. Ternyata 63% karena masalah kecil. Saya banyak nih punya kenalan teman saya. Orang kaya, suami istri pengusaha dua-duanya. Cerai. Padahal udah harta Udah. Bill Gates cerai. Dan saya pikir cerainya karena perselingkuhan, enggak merasakan kehangatan dalam rumah. Misalnya pulang, nah kadang-kadang sekarang kan perempuan apa-apa, kalau suaminya misalnya sampai selingkuh langsung judulnya, pelakor. Iya. Cross-check dulu. Kalau suami nggak dilayanin, dicuekin, apa segala macam, tiba-tiba di luar
Ya namanya laki-laki tuh istilah zaman sekarang Gen Z itu lebih senang sama laki-laki umur 40 tahun ke atas. Kenapa? Tolong dicatat nih yang masih muda-muda. Karena laki-laki 40 tahun ke atas biasa lebih mapan. 30 tahun kayaknya deh. Oke, 30 tahun ke atas. Lebih mapan, Benar-benar 40 ya. lebih perhatian, lebih penyabar dibanding yang muda. Iya, betul. Itu yang baru-baru lulus SMA. Iya. Yang baru-baru lulus. Iya. Itu ternyata berdasarkan survei itu yang terjadi. Itu fakta, Bang. Fakta. Dan itu enggak, itu survei. Teman saya kayak gitu. Yang teman-teman saya yang seusia saya, yang 30, nikahnya sama yang baru lulus SMA. Ada beberapa. Itu fakta, bukan survei. Ya. Ya kan kalau saya berdasarkan survei karena saya kan nggak main yang kayak gitu. Jadi harus pertama setiap istri seperti tadi introspeksi diri. Laki-laki juga kan penyakit laki-laki di mata ya, Bib ya. Penyakit perempuan di kuping. Sebenarnya ulama itu, saya mau nanya, Bang. Sebenarnya ulama itu Kok ulama kali, yang ulama. Saya kali. Sebenarnya ulama itu udah memberikan apa ya, maksudnya arahan nggak sih tentang pernikahan, pernikahan dalam segi agama gitu kan? Karena sekarang tuh banyak faktor yang tadi Bang Iman bilang kan, tuh kan mungkin karena kekurangan tahuan mereka tentang agama kan, jadi akhirnya cekcok segala macam, berantem. Jadi satu sama lain tuh nggak mengerti dan nggak memberitahukan gitu. Harusnya begini nih, nanti kamu begini, ntar kita begini ya. Gitu. Nanti kita di agama Islam bagaimana begini. Nah, apakah ulama nggak mengajarkan Bib? Atau gimana, Bib? Sebenarnya kalau ditanya ulama mengajarkannya banyak. Ini kan di hadapan anak kan buku tentang wawasan Al-Quran tentang pernikahan yang bagian kebetulan babnya. Misalnya Prof. Kures bisa menjelaskan bagaimana kayak tali temali perekat pernikahan. Banyak sekali ulama-ulama yang membahas hal-hal seperti itu. Cuma kan kebanyakan mereka juga tidak mendapatkan pendidikan yang tepat dari kecil tentang agama. Jadi akhirnya mereka juga nggak merasa butuh bimbingan kan gitu. Kan kebanyakan sekarang anak muda sekarang kan nggak merasa butuh bimbingan dari guidance dari orang tuanya. Mereka tidak indahkan gitu kan, misalnya mereka nggak pedulikan, bisa berkenan sama pernikahan sama anak, merasa dengan dirinya sendiri sudah cukup gitu. Kalau kita misalnya mencari guru yang tepat, insya Allah bimbingan itu akan datang juga. Kayak masalah dalam pernikahan, di sini Prof. Kures pernah bilang perekat pernikahan itu ada cinta, pertama yang paling dasar kan, yang paling kecil, mawaddah, rahmah, dan amanah Allah. Jadi di situ ada, kalau seandainya pun kata cintanya pupus dan mawaddah putus gitu, masih ada rahmah. Kalau seandainya rahmah itu udah nggak ada, masih ada amanah. Jadi kalau seandainya pasangan itu beragama, beriman gitu, maka amanahnya terpelihara, jadi tidak mungkin terjadi perceraian. Ini dari Prof. Kures. Jadi kayak mawaddah itu, karena kita selama ini Anda juga baru kurang begitu memahami lah apa arti mawaddah. Mawaddah itu adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dikehendakkan, jadi itu adalah cinta plus. Ini kan dari sini aja kan kita bisa lihat bagaimana menghadapi misalnya kayak dalam pernikahan itu apa yang harus diekspektasi terhadap pernikahan, apa yang kewajiban harus dijalani sebagai seorang suami, sebagai istri apa. Jadi bahkan di sini dilarang menceraikan istri ketika cinta itu hilang. Menarik. Jadi dalam surah An-Nisa di sini di Prof. bahas, jadi pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dan apabila kamu tidak lagi menyukai atau mencintai mereka, jangan putuskan tali-tali perkawinan. Karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya di balik itu kebaikan yang banyak. Jadi menjadikan akan bukan sekarang jadi ketika apalagi dengan gempuran kayak Korea, drama Korea drakor. Dracin. Oh iya, ganti Dracin. Aku Dracin temanya pengusaha sukses nyamar jadi pelayan gitu. CEO. Itu Drama pendek. Drama pendek itu parah banget itu. Nyandu banget itu harus dijauhi karena sekali kita lihat kita bakal kepatok gitu. Siapa tahu kalau Bisa jadi nih nyamar jadi kru hasil. Jangan bilang juga. Cukup aku sama Said aja tahu. Mungkin dari baru anak buku tadi, buku masalah pernikahan ini. Jadi bimbingan bagaimana saya kewajiban apa, haknya apa. Jadi kita harus ketahui dulu itu sebelum kita menjalankan pernikahan. Jadi kedewasaan yang dibutuhkan dalam pernikahan itu kedewasaan mental. Bukan kemapanan, tapi kedewasaan dan realita. Kalau misalnya ada orang yang pernah bilang gini, ada menarik lah, dia katanya zaman dulu orang tua kita itu ketika menikah, mereka menyadari bahwa di dalam pernikahan itu emang ada pergulatan hidup. Jadi susah, sedih, senang itu memang bagian. Jadi mereka menikah dengan
pemahaman bahwa emang susahnya hidup pergulatan, suka duka dalam pernikahan itu ada resiko. Udah dikasih tahu seperti itu. Nah sekarang ekspektasi orang terhadap pernikahan dengan adanya drakor-drakor macam-macam itu kan ketika seakan-akan nikah itu mendapatkan pasangannya, misalnya kayak kan dari perjalanan seorang CEO-nya sama ceweknya itu kan sampai akhirnya nikah itu kan, setelah itu jadi seakan-akan setelah menikah itu enak happy ending, happy ever after gitu kan. Jadi dia tidak melihat bahwa setelah itu ya Cinderella aja bisa ribut ibaratnya sama pasangannya kan gitu. Itu kan tidak diteruskan kan. Itu kan menjadi malah sebenarnya pernikahan itu menjadi babak awal perjuangan. Jangan mikir mau kawin sama orang, semua pengen kawin sama yang ganteng, baik, kaya, soleh, terus, lu ngasih standar ketinggian banget dirinya emang kayak gimana gitu kan? Lah, motor kalau kasih standar tinggi gimana? Jelek kayak. Nggak, seorang punya standar boleh, maksudnya jangan gini, jangan langsung pengen hidup enak, nikah dengan tandanya hidup kamu nggak bahagia. Nah itu yang saya tadi kan bilang, saya akan menyalahkan kepada para ulama, orang tua, pejabat, ya kan? Kenapa? Orang tua nggak mengambil peran banyak untuk menyadari anak-anaknya, melakukan pendidikannya, bahwa perkawinan ini ibaratnya mobil. Mobil itu starting dari gigi 1 dulu, lambat, baru melaju ke kenceng. Nah, satu kesalahan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya dituntut dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi. Ini kesalahan pemerintah nih. Pemerintah nih punya peran. Karena kalau sampai banyaknya perceraian, selain keluarga, ulama, pemerintah punya peran. Karena apa? Karena kenapa hidup masyarakat sampai demikian ditekan? Sekarang penjomplangannya kaya sama miskin tuh parah banget nih, parah banget. Saya ketemu orang dalam garasinya ada Rolls Royce, mobil itu harga mobilnya 10 miliar. Ada McLaren. Mobil dia yang paling murah itu Land Cruiser. Itu di atas 2,5 miliar. Di atas itu mobil paling murahnya. Mobil paling murahnya. Dan itu kurang lebih dia ada 7 mobil. Ya. Dan bayangin. Tapi di satu sisi kita ngelihat orang yang rumahnya kontrakannya sepetak, tanah lantainya masih tanah. Kemana peran pemerintah menjaga stabilitas antara jurang si kaya dan si miskin? Kalau yang satu biasa berpuas-puas dengan ekonomi, yang satu sangat tertekan. Dan biasanya, kalau nggak salah kayak kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ngomong begini, kalau di suatu negara, ada orang yang sangat kaya dan ada orang yang kelaparan, tandanya ada yang salah dengan negara itu. Ya kan? Karena tuntutan ekonomi, maka seorang bapak lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan, sehingga lupa menjadi seorang bapak jauh dari anak-anaknya. Sehingga, ini ada garis merah, sehingga anak lebih memilih dekat dengan teman-temannya dan gak dekat dengan orang tuanya. Nyambung ke pembahasan kita minggu lalu. Nanti baru nyesel pas kehilangan orang tua. Beneran, pahit kok kehilangan orang tua, beneran. Sakit sesakit-sakitnya. Yuk anak muda, kalau orang tua kalian habis waktunya untuk di luar untuk mencari ekonomi, yang anak muda deh, yang anak-anak yang ngambil peran, deketin bapaknya. Pak capek ya, pijitin. Bapak tuh, mayoritas bapak tidak akan mengakui kepusingan dia, stresnya dia, mending ditelan dikit, lebih ditelan sendiri daripada curhat ke anaknya. Dia hanya pengen tahu anaknya bahwa bapak ini bahagia. Coba anak yang deketin bapaknya. Kalau ada komunikasi itu, sehingga terjadi kedekatan lagi, rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah turun, ente ini kita ini hidup berharap rahmat Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Kan banyak nih doa yang judulnya pakai rahmah. Kita melakukan itu karena kitanya nggak saling cinta, nggak saling dekat, nggak mengejar rahmat itu, sehingga anak sama bapak jauh. Makanya ada negara-negara fatherless country. Fatherless country salah satu efeknya adalah menjadikan anak-anaknya menjadi gay. Gay itu homo atau lesbi. Itu rata-rata banyak di negara fatherless country. Indonesia sudah masuk lingkup negara fatherless country. Kenapa? Bapaknya sibuk di luar, akhirnya bosnya menuntut habisin selesai kerja, yuk kita our time.
karaoke, apa segala macam, makin dikit. Sehingga rahmat nggak turun. Zaman dulu kayaknya orang tua maghrib tuh udah di rumah ya. Iya. Saya itu merasakan sholat maghrib jamaah dengan ayah. Pada ayah saya tuh poligami loh. Istrinya nggak satu. Tapi dalam seminggu seringkali kami sholat maghrib berjamaah. Dan pasti orang-orang zaman dulu tuh yang seusia saya itu pasti sering sholat maghrib jamaah, makan malam bareng. Berarti dapat pastikan itu orang tua maghrib ada di rumah. Ada di rumah, ngobrol, bercengkrama, sehingga rahmat Allah turun, sehingga negaranya enak, keluarganya enak, masalah mudah diselesaikan. Sekarang kita cuma disuguhi tontonan yang mendidik manusia menjadi materialistik, seolah-olah kebahagiaan itu hanya dinilai dari duit. Iya sih, enakan nangis di atas BMW dibanding di atas bajai, ya Beb ya. Tapi nggak begitu juga judulnya, gitu. Bill Gates tadi. Bill Gates cerai. Satu kedua juga katanya banyak harta, banyak uang. Sama cerai. Bill Gates curhat, nangis, katanya capek. Oh enggak. Oh, besti. Begini nih, yang ini saya nih. Yang berasa sekarang makin kesini makin berasa padat kan ya, kayak dulu kan semua tuh serba santai gitu kan. Di jalan juga nggak begitu macet, nggak begitu padat, jadi orang bisa lebih awal pulang segala macam. Kayak sekarang semua tuh kayak hidup biarpun dengan segala macam teknologi yang ada, bukannya ringankan beban gitu, kayak semakin membuat hidup itu tuh kayak penuh sesak gitu kan. Bagian kayak ini yang menarik ya, kemarin tadi masa kita drama potongan Cina itu pemerintah Cina sampai melarang. Jadi penggunaan tema CEO, menyamar CEO, nikah sama perempuan kayak, karena emang berdampak pada mental masyarakatnya. Jadi untuk di drama mikronya itu sudah di ban permanen. Jadi kalau tema-tema itu masih diperbolehkan di drama yang panjang yang normal, tapi dalam dosisnya juga harus mereka ngatur gitu. Jadi Cina tuh sampai ngatur dramanya tuh, di mikro drama itu tidak boleh lagi dipakai tema-tema gitu, karena takutnya perempuannya ekspektasinya semua gitu, pada pengennya nyari CEO yang bergeletakan di jalan gitu. Kalau pengamis wah CEO. Dan itu kan dikritik. Jadi Jepang sebenarnya sudah lama mengkritik budaya Cina yang bikin cerita-cerita itu yang terlalu khoyal gitu. Dan itu dijadikan lelucon sama orang Jepang, karena emang sumbernya orang apalagi dari drama-drama mungkin karena kebanyakan Cina kan jumlahnya besar. 2 miliar kalau saya gitu. Jadi mungkin karena banyak orang-orang yang di bawah, ekonomi di bawah, yang mungkin dikesugukin cekokan media-media seperti mikro-mikro drama yang membuat akhirnya ekspektasinya rusak tentang pernikahan. Kita break dulu kali ya. Break dulu, biar Rondinya bisa ngopi. Masya Allah, tabarakallah, Iwan dan Ahmad. Kita masih di Bahlul-Bahlulan. Bahlul kali ini sangat spesial karena menghadirkan Said Ali. Bergabung sama Uncle Firman dan Ondi. Masya Allah. Sama saya juga sangat suatu kehormatan bisa didatangi oleh Said Ali ke sini kan. Masya Allah, Iwan dan Ahmad. Kita masih ngebahas tentang perkawinan. Dan ini Masya Allah banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Semoga Iwan dan Ahmad yang mempunyai anak remaja, anak pemuda yang usianya udah mulai menikah bisa dikasih pemahaman dulu sebelum mereka tuh melangkah untuk menikah. Baik Iwan dan Ahmad, tadi kita udah ngebahas tentang masalah perkawinan dari Uncle Iman, jadi Said Ali. Acara Bahlul kali ini sangat spesial ya karena dihadiri oleh Said Ali. Masya Allah, Masya Allah. Tadi kita udah berbicara banyak panjang lebar. Iwan dan Ahmad, dan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan berbicara perkawinan enaknya, kata Uncle Iman, enaknya perkawinan atau pernikahan ya. Oke Iwan Ahmad, tetap di Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam Satu, untuk Indonesia Bersatu. Masih di Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia Bersatu. Kita masih di acara Bahlul-Bahlulan Iwan dan Ahmad, masih bersama saya Undi Saputra, Uncle Firman, dan tamu spesial Said Ali. Kita masih membahas perkawinan. Kata Uncle Firman tadi, perkawinan itu seperti pelangi, Iwan Ahmad. Indah dan berwarna, ya kan? Namun pelangi hadir setelah hujan turun, gitu kan. Jadi, intinya nikmati prosesnya agar kita bisa mendapatkan hasil
yang indah. Seperti itu Nana Ahmad. Sohe. Sohe. Bukan ancaman lagi sekarang. Bukan, coba. Perkawinan bukan ancaman Bukan, lagi. sohe. Sohe. Nah, jadi Nana Ahmad, kita masih lanjut lagi nih. Perkawinan itu indah sebenarnya kalau kita bisa menikmatinya. Bukan begitu, Asal Uncle? jangan diancam Ondi. Enggak dong. Bukan begitu, Uncle ya? Oh gitu. Oh gitu. Masya Allah. Lanjut, Uncle, gimana Uncle ini masalah Ini kita perkawinan? kayaknya bikin 2 seri ya perkawinan ya. Bisa, boleh, Akan boleh, datang boleh. lagi, bro. Boleh. Saya tadi kan penuh ancaman perkawinan. Iya, betul. Kita kasih yang enaknya dulu ya, Bib. Betul, ya. enaknya. Kita kasih yang enaknya. Ternyata nih, pada saat Ondi menetapkan diri mau kawin, Ondi akan punya backingan terkuat yang pernah ada. Itu. Ibaratnya kalau Ondi mau kerja kan, kalau ada orang dalam, enak tuh ya, lancar. Ya kan? Ini Ondi, pada saat Ondi mau kawin, Ondi udah ada hypernya orang dalam deh ibarat. Bukan orang dalam lagi, penentunya udah nge-backup Ondi. Pada saat Ondi mau kawin, Allah akan menjamin rezeki Ondi, ya kan? Asal niatnya benar. Kurang enak apa? Ente dijamin bos aja, ente percaya. Misalnya kita nih ada yang dijamin, kamu kok kerja gini, kamu nanti gajinya dinaikin segini. Banyak yang percaya, wah makasih bos, kerjanya lebih sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh. Manusia. Kok Allah yang ngejamin gak yakin? Allah yang ngejamin loh, dalam kawinan itu Allah turut serta. Ondi punya rezeki sendiri, istri Ondi punya rezeki sendiri. Pada saat kawin, bukan jadi berkurang rezeki Ondi, tapi akan ditambah berkali-kali lipat. Allah akan menjamin rezekinya. Ya, Beb, ya? Insya Allah. Punya anak punya rezeki. Jangan bilang, aduh sekarang ekonomi susah. Gak usah punya anak deh, child free. Child free apa alasannya? Males punya anak. Males ngurus. Enggak. Ngurus anak tuh ada keindahannya sendiri, Di. Bayangin pas anak lahir kan. Saya ini nggak berani gendong anak nih. Tapi pas pada saat anak pertama lahir, tiba-tiba disuruh ngeazanin. Itu punya getaran tersendiri, Mas. Ada kebahagiaan sendiri. Enak punya anak. Walaupun tiba-tiba ada momen ngurus anak capek, bangun tidur, tapi punya anak tuh enak, Di. Kita nikmatin masa merangkaknya, lucunya. Anak saya yang paling gede tuh, Abdu, sekarang udah kerja. Dulu waktu kecil, setiap orang yang mau manggil dia, kasih aja makanan. Abdu, dia samperin. Oh, Dikejar. ayam kali ya. Iya, ayam kayak gitu. Bener. Jadi dia tuh nggak mauan. Misalnya kalau lagi digendong, Abdu sini nggak mau. Tapi kok di iming-iming makanan, mau. Baik, itu kejadian 22 tahun yang lalu. Sampai detik masih ingat jelas seolah-olah kayak kejadian. Tapi sekarang enggak kan? Hah? Sekarang enggak kan? Sekarang asal ada yang cantik ada. Oh, enggak. Bukan begitu. Kirain masih. Abdu, chicken dia. Oh, itu bapaknya, di bapaknya. Abdu, burger gitu. Ya Allah, terus Dan ada. pertama, ekonomi Ondi asal perkawinannya benar ya, niatnya mencari ridha Allah, menjadikan perkawinan ini suatu bentuk ibadah, ya kan? Allah akan menjamin rezeki Ondi. Betul. Ya, tenang, ada. Jangan yakin sama usaha Ondi. Ondi usaha, tapi yakin hasilnya dari Allah. Pertama, jadi Ondi saya yakin apa sama Allah? Sejauh sekuat apa imannya? Iwan dan Ahmad barangkali ini menegaskan bahwa ini buat saya, pelajaran buat saya. Buat kita semua, Oh, buat buat kita kita juga semua. sama masih berproses kan Karena gitu. saya ngomong sendiri ini kadang-kadang suka nggak yakin. Oh, gitu. Aduh, ini kerjaan lagi mentok ini. Mentok kerjaan, padahal kerjaan kita itu hanya ikhtiar. Yang memberikan rezeki itu bukan klien kita atau bos kita, Allah. Kan sebagaimana juga di sini diucapkan di mimbar Jumat kan, nasihat ini bukan hanya untuk jamaah tapi untuk khotib pribadi juga. Begitu. Kita memberikan nasihat itu berlaku dua arah juga. Enggak. Nah, seperti tadi Habib Firman sebutkan itu Angkal Firman dari surah Al-Isra kan. Nah, di sini Anda baca terjemahan aja kan. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Tuh. Sungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Jadi jangan takut. Jadi kan kadang orang child free kan karena nggak mau punya anak kan. Dan Allah sudah menjamin. Jadi jangan. Apalagi kalau sampai terjadi kayak pengguguran segala macam. Jadi jangan takut miskin. Karena rezekinya anak-anak kita itu Allah yang tangguh, bukan kita. Kita berproses mencari. Tapi hasilnya itu Allah berikan. Jadi jangan kita mengira dari hasil usaha kita itu rezeki itu datang. Bukan. Sayyidah Maryam ketika habis melahirkan, kan Allah suruh goyangkan pohon korma. Bayangin coba.
Uncle Firman sama anak goyangin pohon korma berdua belum tentu tuh Orang itu belum jatuh-jatuh. mau datang, Dik. Belum tentu. Tapi saya dan Mariam tetap disuruh berusaha. Ya, Habis melahirkan, lagi lemes-lemesnya. itu dia kan. Dari situ terlihat bagaimana effort itu membuka pintu rezeki, tapi rezeki itu bukan datang dari hasil usaha kita. Kan begitu. Ibaratnya on di pintu, gagangnya on diginiin, tapi nggak didorong, kebuka nggak? Ibaratnya kita yang cuma gini, selebihnya kita serahkan ke Allah. Jadi orang yang manja sama Allah aja lah. Kita udah punya backingan yang terkuat, yang paling kuat banget, manja aja ke Allah. Mau usaha, ya Allah, saya mau usaha ini, jadikan ini pendatang rezeki ya. Ya Allah, jadikan usaha apa yang saya lakukan ini sebagai ibadah, saya niatin ibadah ya Allah. Saya Allah yakin bakal hasil karena saya yakin padamu ya Allah. Manja aja. Nah itu niat itu terhadap pernikahan penting banget tuh, Uncle Firman. Jadi bagaimana kita niat itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tapi niat itu bagaimana bukan gue pengen nikah karena pengen begini begitu, tapi gue nikah karena ingin menyempurnakan agama. Tuh, besar nggak? Bukan, wah saya nikah pengen punya anak. Oke, itu nggak salah, tapi saya nikah karena ingin menyempurnakan agama. Niatnya semulia itu, kira-kira Allah akan menjamin nggak? Menjamin. Jamin banget. Gitu deh, harus semangat deh. Tapi jangan saya nikah untuk menyempurnakan agama, sholat nggak mau, nurut sama suami nggak mau, suami sayang ke istri nggak mau, nggak berusaha menunaikan kewajibannya, menafkahi keluarga kewajiban suami loh, Betul sih. ya kan? Tapi hasilnya emang di tangan. Yang penting usaha dulu ya, Bib ya. Betul. Betul. Sisanya serahkan ke Allah. Tapi sekarang tuh banyak banget Bib sama Sayyid Ali. Kita nikah kan. Nah, udah nikah nih kadang-kadang pasangan ini suka masing-masing gitu loh. Masing-masing kayak ya udah lu urusan lu, gua urusan gua gitu. Ya, makanya perkawinannya begitu aja. Nah iya, Kayak sayur tanpa garam. nah itu jadi hambar gitu kan, nggak ada rasanya. Nah itu untuk mengantisipasi ataupun untuk solusinya itu bagaimana tuh? Kesadaran. Sadar. Kalau nggak sadar tabuk. Bukan gitu. Malah makin jadi. Malah makin jadi. Memang kesadaran bahwa gini, saat mau menikah, semuanya harus sadar. Sadar nggak bahwa ini kita nih ibadah nih untuk menyempurnakan agama. Kalau belum sadar, cari guru yang untuk menyadarkan kita. Nah itu. Cari ulama, jangan baru. Ulama. Iya, ulama. Kalau baru cuma untuk konten. Iya. Kalau ulama mikir umat. Iya. Kalau baru yang dilihat nanti followernya sama viewer, ya kan? Dan penuh gimmick. Kalau ulama untuk umat. Ulama ya. Ulama. Makanya ulama. Ulama ya. Kalau baru begitu, Iya. yang dipentingin sosmed. Iya. Cari ulama yang beneran. Kalau dari sendiri gimana tuh? Gimana tuh? Ya, tadi solusinya gimana Solusinya. tuh untuk pasangan yang masing-masing gitu kan, yang ya udahlah gua dengan gua, lu dengan Ya, lu. pertama kan seperti tadi yang disebutkan bahwa niat itu harus diluruskan, bahwa niat kita nikah untuk apa. Biarpun misalnya kita membentengi, jadi menikah kita menyempurnakan agama dengan apa? Dengan membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan, misalnya maksiat segala macam itu kan. Jadi kenapa bisa dibilang ada sepertiga agama, setengah dari agama, karena kan hal-hal yang dosa yang bisa menggelincirkan orang itu biasanya datang dari orang-orang yang single gitu kan. Godaan itu, maksiat segala macam itu datang dari orang-orang yang tidak terbentengi. Makanya kalau orang-orang yang perempuan yang sudah menikah atau yang dalam naungan ayahnya, dia muhsanat kan, perempuan yang sebenarnya yang dibentengi gitu kan. Jadi perempuan itu ketika dia menikah, dia mendapatkan perlindungan kan. Jadi tugas seorang laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna. Qawwam itu sebenarnya yang protek, jadi sebagai ini pelindung. Dan pemimpin juga salah satu artinya juga. Jadi masing-masing juga harus menyadari tugasnya apa. Jadi pertama jadi ekspektasi pernikahan itu jangan cuma dibalut oleh kayak cinta-cintaan doang yang ala kadar gitu kan. Tapi harus dibangun atas dasar keimanan kan gitu. Masing-masing orang menyadari tugasnya sebagai suami apa, tugasnya sebagai istri apa, baru setelah itu minta haknya kan gitu. Kalau insya Allah kalau misalnya suami menjalankan kewajibannya, ntar perempuannya juga insya Allah sadar. Biasanya kan perempuan gitu, kalau misalnya ditoel gitu kan, atau misalnya dituntut, dia akan malah berpaling lah. Makanya jalankan dulu tugasnya sebagai suami, sayangi istri, muliakan istrinya. Nah, insya Allah effort dari sana juga akan berbalas lah. Betul nggak? Di sini ada, makanya dalam bukunya Wawasan Al-Quran, rahmah
adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Jadi dari sakinah mawaddah warahmah itu yang menjadi perekat. Jadi itu harus ditumbuhkan. Kalau misalnya mawaddah warahmah itu nggak langsung muncul, tapi harus diusahakan. Baru rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu dibangun atas dasar keimanan. Butuh effort, jadi nggak sekedar. Makanya kan orang jangan menikah dengan harapan happy ending. Itu enggak, itu pernikahan tuh bukan akhir gitu. Itu yang jadi problem itu kan karena dianggap pernikahan tuh setelah nikah tinggal senang-senang doang. Padahal di situ kan effortnya baru dimulai di situ. Dan kadang-kadang orang tua gitu, anak saya nikah, tugas saya selesai. Nah, itu dia. Apalagi kan kita lihat di berbagai budaya, misalnya mungkin di negara-negara yang menganggap perempuan sebagai liability atau sebagai beban kan, kayak mungkin di India kan. Bagaimana mereka tuh dari usia 14 tahun dinikahkan supaya orang tua terbebaskan gitu kan. Karena emang budaya India itu kan yang melamar kan perempuan. Jadi yang membayar mas kawin itu perempuan. Jadi kalau semakin banyak anak perempuan, orang tuanya modar gitu. Gitu. Dan itu juga jadi faktor juga ya. Jadi faktor orang tuh berpikir untuk menikah gitu ya. Kalau nggak ada iman. Yang lain tuh kalau misalnya kayak uang, berbagai macam kayak atribut kayak dari budaya kan, seringkali budaya memberikan misalnya uang mahar yang besar, semakin tinggi perempuannya pendidikannya semakin besar gitu kan. Jadi ibaratnya seakan-akan orang tua tuh pengen modal itu dibalikin gitu, modal investasinya Akhirnya banyak dibalikin. perawan tua begitu. Iya betul. Makanya kalau mau nikahin pas lagi sebelum tamat SMA gitu. Biar Lagi magang. lagi magang. Gitu dong. Jadi semua hal-hal yang misalnya yang berkaitan sama budaya sama pernikahan itu, kalau selama dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, nggak masalah. Tapi jangan jadikan sebagai syarat itu. Dia itu cuman sebagai preferensi aja, bukan tuntunan, bukan kewajiban harus begini, harus begitu. Kalau nggak ya susah. Semakin sekarang kan makin ada banyak perempuan-perempuan, mungkin apalagi perempuan, biasanya dilemanya perempuan-perempuan mungkin yang berpendidikan tinggi sama yang biasanya yang mapan kali ya. Karena dia misalnya di usia 30-an, dia gajinya besar. Dia pengen suaminya gaji lebih tinggi daripada atas dasar, bukan atas dasar mata ya, tapi dia punya pengalaman buruk tentang keluarganya, ayahnya yang kurang berperan, jadi dia ketakutan. Jadi trauma itu menghantui dia sampai ke dia dewasa. Jadi dalam memilih pasangan dia akan takut sekali, dia berhadapan sama figur yang seperti bapaknya dulu yang meninggalkan ibunya gitu. Banyak kejadian-kejadian kayak gitu kan. Nah harusnya kita kembali ke Allah, kembali bagaimana Quran menjelaskan kriteria-kriteria orang memilih seorang pasangannya gitu. Kayak dalam Islam kan kita ini saudara semua. Saudara, punya keterikatan. Setiap orang ini punya kewajiban untuk menyadarkan saudaranya lagi. Bapak misalnya punya masa lalu yang kelam, maka jangan tularkan kekelaman masa lalunya kepada anaknya. Anak yang merasa bapaknya jauh, bukan berarti menjauh bapaknya, deketin bapaknya. Lingkungan yang ngelihat ini keluarganya kayaknya keluarga retak, jangan dicuekin, ikut campur. Dalam Islam itu ikut campur untuk hal yang baik itu sunnah ya Bebe. Jangan sampai terjadi kerusakan dalam masyarakat karena ketidakpedulian. Kita harus dalam satu umat ini. Jadi apalagi peran ulama yang memiliki ilmu lebih banyak, apalagi peran pemerintah yang bisa mengatur, membuat regulasi bagaimana supaya orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi terbantu sehingga bisa melakukan perkawinan atau mempermudah perkawinan segala macam, atau kebiasaan-kebiasaan perkawinan harus di gedung begini. Coba misalnya pemerintah fasilitasi kayak ada gedung yang free digunakan Khusus ya. Saya nikah di daerah mana sih di Indonesia kok, di daerah Sumatera gitu, ada bupatinya setiap sebulan sekali atau beberapa bulan sekali bikin kawin massal. Kawin massal misalnya didaftar, misalnya sedang kawin massal itu 4 orang apa berapa orang gitu. Jadi pemerintah daerahnya yang menyediakan gedung dan makanan serta untuk undangan kawinan itu. Bagus nggak? Bagus lah. Bagus. Bagus banget itu. Orang semangat nikah. Iya. Bahkan mobil bupatinya itu boleh dipakai untuk mobil pengantin, misalnya untuk lamaran apa itu, boleh dipinjamkan asal untuk hari pada Sabtu atau Minggu. Libur. Di Sumatera dia gitu. Anak kenal soal bupatinya kenal. Nah, Itu Masya Allah. Nolong banget tuh Pak Fajrul. Iya. Nah, coba kalau setiap kepala daerah
punya kepedulian kayak gitu. Bukan dia udah kawin dia nyari simpenan, bukan, peduliin orang yang gitu. Bukan soleh secara individual, tapi soleh secara komunitas. Oh iya. Jadi dia kuat, jadi dia saling bertaut. Ketika ada saudara yang membutuhkan, dibantu kan harusnya kita bahu membahu kan, karena perintah dalam agama pun seperti itu kan. Ketika ada yang susah dibantu, bahkan ketika ada yang berhutang dia nggak mampu bayar, berikan dia tenggat waktu lagi, atau nggak ikhlasin aja gitu. Bahkan Allah bilang udah lupain aja, insya Allah Allah bakal ganti. Jadi ibaratnya Allah yang menjamin kalau misalnya nggak dibayar hutang ente sama seseorang, itu biar Allah yang ganti nanti. Kalau ente ikhlaskan, dia bukan tidak mau membayar misalnya dalam kondisi misalnya dia nggak mampu, bukan atas dasar secara sadar ya, bukan secara sadar dia mau menunda hutangnya dia, tapi dia tidak mampu. Kata Allah, coba kasih dia keringanan, waktu lagi tambah, atau nggak kalau emang dia nggak bisa, masih tetap nggak bisa mampu bayar, ikhlasin, Allah yang ganti. Kalau Allah yang ganti pasti dapat bonus. Ya, makanya kan sebenarnya keimanan itu kan sebenarnya kita dalam kondisi kan orang apa ya, ketika misalnya dalam kondisi kesusahan kayak sekarang kan orang seringkali ya kan sekarang beda, tapi kan kita ketika Allah menjamin kan, justru iman itu diuji ketika emang dalam kondisi kita nggak masuk di akal, dalam kondisi secara hitungan matematis kita nggak akan mendapatkan keuntungan, ada yang malah boncos itu misalnya kalau nikah, tapi yakin Allah bakal memberikan bantuan. Ada kisah dulu yang sering baca cerita, lupa, antara anak carilah riwayatnya seperti apa. Ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya miskin banget, saya melarat gitu. Terus Rasulullah jawab apa? Carilah kekayaan dalam pernikahan. Bayangin coba kalau misalnya anak yang nyuruh ente begitu, pasti anak itu gila kan? Enggak. Tapi ini Rasulullah, carilah kekayaan dalam pernikahan, karena orang dengan kepernikahan tuh pintu-pintu rezeki terbuka. Asal orang yang berusaha, orang yang beriman, bertakwa, itu Rasulullah ngomong begitu, cari kekayaan dari pernikahan. Kok kita maksudnya cari janda kaya? Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Itu pikiran orang itu mungkin. Kok bisa loh? Kok bisa pemikiran? Enggak. Bukan, Allah yang akan datang, bayangin. Itu menarik yang di situ. Pernikahan akan datang kekayaan tadi. Tapi saya pribadi ngerasain, Bang. Saya sendiri ngerasain. Saya berpikir gini. Oh, ini kan janda kaya? Enggak gitu. Oh, bukan. Enggak gitu konsepnya. Jadi saya ngerasa tuh kayak usaha yang saya bangun itu, saya berpikir gini, oh mungkin Allah belum ngasih rezeki banyak nih dalam usaha ini karena saya masih sendiri gitu kan. Jadi saya berpikirnya mungkin saat sudah menikah Allah bakal tambah nih nikmat ataupun rezekinya gitu. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya, oh yaudah deh, nanti kalau udah nikah saya mau usaha lagi deh biar nanti Allah tambah lagi rezekinya. Begitu, Bang. Benar. Alhamdulillah. Tambah satu aja gitu, gimana? Tambah lagi? Enggak juga. Itu mungkin akal iman. Oh, enggak. Enggak seperti itu mungkin pemikirannya. Begitu dia. Masya Allah. Gimana? Karena ketika kan orang asalkan kita yakin kan, bagaimana kan Allah bilang aku tergantung prasangka baik hamba. Kita harus berprasangka positif gitu. Iya. Tapi nih, kalau dalam perkawinan isinya ribut melulu, udah deh, nggak bakal hasil lebih baik. Mau bisnis kayak gimana pun udah berantakan, walaupun di hitungan matematik, wah untungnya 1,5 triliun nih, berantakan dah. Kalau isinya tuh ribut terus. Isinya enggak, udah isinya damai dah. Walaupun kita berprasangka baik. Istri nggak perlu terlalu usil kerjaan suami, yang penting doain. Suami pulang, capek sayang. Sabar. Loh. Iya. Ini ada Justru Anda cerita ente dulu ini, curhatan ente dulu. Ada yang denger kayak bakal lumayan itu. Bukan. Dan perkawinan begitu nih. Jadi kalau perkawinan itu akur, insya Allah Allah yang jamin. Nggak mungkin dalam perkawinan nggak ada ribut sedikit pasti ada. Cuman jangan isinya ribut mulu. Iya, betul. Ini Allah yang jamin. Kadang-kadang nggak ada kerjaan aja tiba-tiba ada hasilnya. Iya, apalagi kita. Bener, kamu kan baru inget. Rasulullah yang bilang, carilah kekayaan dari pernikahan. Iya. Tapi salah ente ngomong nggak, ente ngomong sekali kali, wah kayaknya 1, 2, 3, 4. Mereka katanya kalau misalnya istri-istri soleha itu mendoakan supaya suami kaya, kalau satu kan kurang kuat, tambah lagi satu lagi gitu kali ya. Jangan berpikir kayak gitu, doanya makin banyak gitu kan. Wah, ini gue lagi. Jangan. Satu aja dulu. Kalau satu, kadang-kadang gini, pada saat satu kita mendapatkan maaf, belum tentu kita yang kedua tuh dapat rahmat juga. Susah. Iya. Hati orang tuh beda-beda. Ada yang siap menghadapi itu, kemampuan orang pun siap, beda-beda. Oke, Wan Ahmad, lanjut nih Wan Ahmad nih. Saya mau nanya nih, Bib, sama Said sama Uncle Iman. Berarti kita sebagai imam, gitu kan, laki-laki, kalau mau menikah, berarti kita harus siap dan harus mempelajari
ilmu agama dong yang cukup atau mungkin lebih. Karena sekarang aja dulu, cukup sekarang aja cukup belum iya sih. lebih. Gimana lebih? Soalnya sekarang itu banyak tuh pemuda yang ingin menikah itu mereka tuh landasan ilmu agamanya sedikit gitu loh. Dan akhirnya yang tadi Bang Iman bilang banyak perceraian gitu kan. Nah ini seperti apa nih tanggapan Habib Ali ini? Kalau dulu Ana pernah lihat ada iklan brosur dari kalau nggak salah agama Katolik atau Protestan ya. Dia ada pendidikan pranikah yang dilakukan sama mereka. Jadi mereka bagi pasangan muda-mudi yang mau menikah wajib mengikuti kayak konseling dulu. Baru setelah itu kalau sudah dianggap ada kayak layak, baru mereka dapat izin. Jadi sebenarnya pendidikan pranikah juga kayaknya perlu diadakan juga buat kaum muda-mudi yang sekarang gitu. Apalagi kalau dianggap kurang, itu perlu sengaja bekal ada. Jadi di ekspektasi terhadap pernikahan tuh diluruskan sedikit, biarpun tidak mungkin bisa lurus lempeng banget. Jadi yang berpengaruh-pengaruh buruk dari drakor-drakor atau drama Cina segala macam itu harus ekspektasi harus diturunkan supaya ketika berhadapan dalam pernikahan itu mereka bisa lebih realistis gitu. Nah itu bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri itu bisa diberikan mungkin sebulan kali kayak kursus sebulan atau misalnya sebulan sebelum nikah mereka mengikuti pendidikan dari ulama yang punya kapasitas, kapabilitas supaya seenggaknya ada bekal gitu kan. Itu kan perlu jadi bukan cuma bekal secara dalam hal kayak konseling, tapi mungkin juga harus disiapkan sebenarnya dari negara-negara Islam juga kalau bisa kita mungkin dari ulamanya sendiri ada bekal, misalnya mungkin ada kayak modal untuk usaha kan atau mungkin juga kontrakan diberikan. Jadi seenggaknya mereka ada itu perlu. Nah itu tugas negara sebenarnya begitu kan? Bisa kok bisa. Orang Bisa gaji lah. komisaris Pertamina aja bisa 1 miliar. Lu sisihin dikit aja lah. Misalnya oke potong lah gaji komisaris Pertamina itu jadi 500 juta. Ya kan 500 juta aja bisa disuplai buat berapa orang. Kalau misalnya satu orang tuh dikasih 10 juta kan banyak. Baru satu orang, baru gitu. Ya kan? Kita bongkar-bongkaran gaji nih yang bikin jurang terlalu tinggi. Nanti aja lah kita bongkar-bongkar boroknya pemerintah khusus. Ya, lanjutan berikut. Harusnya kayaknya demen banget kayaknya. Ada juga ini kan sebenarnya ayat dari Al-Baqarah 187 kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun kan istri kamu adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Nah ini sebenarnya dalam banget karena yang ini menurut yang Anda lihat realitas sekarang apalagi di media sosial ini yang jarang orang pahami gitu. Karena ketika ada masalah biasanya sekarang Diumbar. Nah itu bahkan diumbar sama selebgram yang notabene tampilannya religius gitu kan, kerudungnya rapi, keluarganya terlihat agamis, tapi ketika berhadapan sama misalnya anggaplah suaminya melakukan tindakan maksiat gitu kan. Nah dengan dia membongkar itu di media sosial dia semuanya mengumbar aibnya kan, dan itu kan seperti dilarang keras dalam Islam kan mengumbar aib itu apa aib pribadi apalagi kan. Nah di sini kan harusnya kita berfungsi jadi satu kesatuan. Jadi suami istri itu kalau ketika suaminya dia pakai ibaratnya orang yang tangan di borgol, nah kita dorong satu orang itu masuk ke jurang, kita akan ikut terseret kan gitu. Atau mungkin orang misalnya dia terlibat dalam korupsi satu perusahaan, penggelapan dana. Nah, Anda tahu dari awal karena diuntungkan, Anda diam, enggak. Tapi ketika Anda tidak diuntungkan lagi, enggak. Anda ngadu, nih Uncle Firman nih nilep uang, tapi Anda nikmatin. Iya nikmatin, tapi saya udah nggak dapet, saya laporin makanya kan gitu. Nah, kan pasti kita terseret dong, ya nggak? Dalam hal kalau misalnya kalau menjelekin pasangan kita akan ikut jelek gitu. Iya. Dan itu dia bukan kita menjelekkan pasangan kita doang, tapi ayah misalnya atau ibu dari anak-anak kita. Ntar yang kasihan anaknya. Itu kasihan banget. Kadang-kadang aneh suka agak nyalahin gini juga ya. Sekarang ini kan semua memperlihat karena dunia sosmed begitu luas, ya kan? Dunia sosmed ini nih tipu-tipu, dunia pencitraan. Dunia tipu-tipu. Kadang-kadang orang yang tebar flexing kebucinan, ya kan? Bucin, sok mesra segala macam. Ntar yang lihat pasti ada yang ngiri, ada yang jealous, ada apa pengen. Bukan nggak mungkin loh. Kalian flexing kebucinan itu pasangan kalian digodain sama ya, bukan nggak mungkin. Ada kok gitu. Ada kok. Berapa banyak orang yang awalnya flexing kebucinan akhirnya berantakan juga. Banyak. Ini dunia tipu-tipu. Flexing pencitraan semua. Ada orang yang hasad kali mungkin bisa sebut. Jadi orang-orang yang tidak rela kita berbahagia dan dia akan melakukan segala macam upaya untuk merusak kebahagiaan itu kan. Bisa jadi bukan karena ingin hasad gitu, tapi ngiri, ingin merasakan hal yang itu. Iya mungkin. Dan Dia pengen nikmat itu ke dia gitu, bukan kayak ke itu. ibaratnya Ondi misalnya ngeliat sesuatu nih, dilihat biasa, tapi sering dilihat,
kok ganteng ya, padahal biasa. Lama-lama dilihat terus. Ibaratnya kalau orang dulu kan cinta dari mata turun ke kaki, ke hati gitu ya, ke kaki, ke kejauhan. Iya, iya, begitu dilihat, mungkin jatuh cinta, wah kayaknya bisa dideketin. Kalau udah deket, berusaha dimiliki. Pas udah dimiliki, rasanya belum tentu sama, kan? Kadang-kadang makanya hati-hati juga flexing bucin-bucin itu. Kan sebenarnya bucin kan kalau kita bicara masalah kayak itu kan sebutnya public display of affection kan. Wih, Kemesraan di depan umum itu sebenarnya dianggap kurang sopan, tabu atau dilarang. Jadi makanya sebenarnya mempertontonkan kemesraan di depan umum itu baik suami istri pun sebenarnya dilarang. Sebenarnya tidak bisa. Jadi dianggap banyak sebenarnya itu kan hal-hal yang harusnya bersifat pribadi kan, ranah di balik layar lah, bukan dipertontonkan di depan layar gitu. Itu mungkin yang jadi masalah karena terus dipertontonkan, dijadikan konten, akhirnya menimbulkan efek negatif, bukan malah efek positif gitu kan. Siap. Kita berhubung udah dibatasi oleh waktu nih. siap. Ada seri berikut lah. Ada seri berikutnya ya. Kayaknya seru nih ngomong masalah perkawinan nih. Mungkin ada ini apa? Closing statement? Oh, jangan, kan masih Nggak masih lanjut ya. masih lanjut. Masih lanjut Siap. untuk yang minggu yang akan datangnya lagi. Masya Allah. Atau kalau lagi mood. Kok gitu? Konsisten dong. Iya, kalau lagi mood maksudnya yang akan datang kita bahas ini lagi, apa yang lain. Apa yang lain? Oh ya, siap. Oke. Oke, Wan dan Ahmad, Masya Allah. Akhirnya kita udah di penghujung waktu. Sebenarnya kita masih banyak banget pengen cerita, pengen ngobrol masalah perkawinan, tapi Nanti masih pengen curhat. masih pengen curhat. Tapi waktu juga yang harus memisahkan ya, Iwan dan Ahmad. Terima kasih Iwan dan Ahmad sudah mendengarkan sedikit ya, kisah kita di sini bersama dua Bahlul dan juga tidak Bahlul, Said Ali. Satu bahlul gitu. Bukan dua. Masya Allah. Terima kasih Iwan dan Ahmad. Tetap Iwan dan Ahmad stay di Radio Silaturahim untuk Islam Satu, untuk Indonesia Bersatu. Kita akan bertemu di Ahad selanjutnya, di tiga Ahad selanjutnya ya. Di Ahad ketiga pokoknya gitulah. Oke Iwan Ahmad, terima kasih banyak. Saya Odi Saputra dan juga Uncle Firman Muslim Tahir dan Said Ali. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.